Begitu juga banyak wanita, kadang-kadang dia tidak sadar yang ciptakan muka kita ini, yang mengatur alis setebal ini atau setipis itu misalnya, atau model hidung, model mata, model bibir, rambut, ini siapa yang buat? Kita atau Allah ini? Allah. Kita kan lahir sudah begini kan, kita nggak bisa milih. Allah suruh pakai perangkat ini untuk tunduk kepadanya. Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita anggap, oh saya jelek, saya kurang, saya ini? Ini Allah yang ciptakan. Jangan hina diri kita, karena ini penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptakan kita. Dan Allah ingin tunjukkan, ada yang cantik sekali, ada yang kurang, ada yang jelek. Itu Allah tunjukkan kemahakuasanya. Tapi itu pun cuma di mata manusia. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak pernah lihat ke paras wajah kalian dan tubuh kalian. Tidak pernah. Kalau tolak ukurnya harus cantik dan gagah yang masuk surga, ini repot. Maka kata Nabi SAW, Allah tidak lihat paras wajah dan postur tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Itu tolak ukurnya. Walaupun dia paras wajahnya dianggap di mata manusia kurang, fisiknya kurang, tapi dia saleh atau salihah, dia ahli surga. Walaupun tampan, cantik, tapi kalau durhaka kepada Allah masuk neraka. Ya. Abu Lahab itu orangnya tampan sekali, tapi ahli neraka. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat orangnya putih, kekar, tinggi, ganteng, tapi dia ahli neraka, kufur kepada Allah SWT. Kan gitu. Banyak sahabat-sahabat yang lain kalau pernah dengar namanya Julaibib. Pernah dengar gak? Julaibib ini dikenal julukannya itu oleh para sahabat si buruk wajah, buruk rupa, karena memang orangnya jelek secara paras wajah. Waktu Nabi SAW melihat Julaibib sudah membutuhkan istri dan beliau tahu orang ini punya fisik kurang gitu, maka beliau mengatakan, hai Julaibib, kenapa kau tidak menikah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Dia tahu dirinya, saya punya kekurangan fisik seperti ini, paras wajahnya jelek gitu, bahasa langsungnya ya, badannya pun kecil. Lalu kemudian kata Nabi SAW, saya akan nikahkan kamu insya Allah. Maka Nabi langsung ajak Julaibib datang ke rumah satu orang Ansor terkenal di situ, punya anak perempuan yang cantik dan solehah. Lalu kata Nabi SAW, setelah salam disambut meriah sama pemilik rumah. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya punya hajat pada kalian. Bahasa ini bahasa santun kalau mau melamar. Kalau orang Arab datang atau zaman dulu tuh orang datang, saya punya hajat pada kalian, berarti seakan-akan saya ini mau menikah atau akan membawa berita tentang pernikahan. Maka mereka gembira sekali karena mereka pikir Nabi akan lamar anak perempuannya. Mereka mengatakan, selamat datang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan buat saya tapi buat Julaibib. Ada Julaibib di situ. Hanya si suami istri ini bilang, oh kalau Julaibib kami tanya dulu anaknya, gitu kan. Kebetulan anak perempuannya lagi ada di dalam kamar dan mendengar itu. Maka kata anak perempuan ini karena kesolehannya, dia mengatakan, wahai ayah dan ibu, apakah anda berdua berani menolak lamaran Nabi SAW? Nikahkan saya sama siapapun yang Nabi bawa. Maka dia terima lalu menikahlah. Ya, kalau tidak salah perempuan ini sempat mengatakan, semoga Allah jadikan kebahagiaanku di situ. Dan betul firman Allah. Baru menikah beberapa waktu, Julaibib ikut di perang Uhud, terbunuh mati syahid. Ya, dan di sekitar Julaibib itu ada 6 atau 7 orang Quraisy yang terbunuh. Maka Nabi SAW menggendong jenazahnya sambil mengatakan, ya Allah ridholah padanya karena dia bagian dariku, aku bagian darinya. Kalau suami mati syahid berarti istrinya masuk surga juga, karena dia kan dapat syafaat, kan gitu, dapat syafaat. Tetapi di sini teman-teman yang kita ingin sampaikan adalah tidak usah menghina-hina diri kita, atau bahkan karena ingin terlihat cantik pakai susuk, ya, pergi ke orang pintar, taruh mutiara lah, taruh apalah segala macam, nggak penting. Allah yang ciptakan kita. Allah akan datangkan orang yang suka dengan mukanya ibu itu, selesai, nggak usah khawatir. Semua sudah dicatatkan oleh Allah SWT. Allah ciptakan kita memang berpasang-pasangan. Kemudian memang Allah memang ciptakan kita, dalam Al-Quran dikatakan yazra'ukum fi, untuk membuat mengadakan populasi manusia. Jadi memang dasarnya mayoritas orang itu menikah. Yang tidak menikah itu mungkin sangat sedikit. Mayoritas orang akan melahirkan dan sangat sedikit yang mandul. Itu sebagai ujian saja. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Jadi gak usah pakai susuk.